Jadi ini ada beberapa liriknya. Ini ada liriknya. Badannya besar, nadanya seperti yang lagi viral sekarang. Badannya besar. Nah, ini ada kata-kata besar, kecil, panjang, dan pendek. Jadi setiap ada kata-kata besar, kata-katanya gini kecil, kayak kecil, tapi bukan kecil, kata-katanya besar. Contoh ya, badannya besar, namanya gajah. Ya, kalau yang kecil namanya semut. Terus jika yang panjang, panjang gini. Jika yang panjang namanya ular. Jika yang pendek namanya cacing. Itu bisa? Bisa? Bisa. Ayo 1, 2, 3. Badannya besar. Terus namanya gajah. Kalau yang kecil namanya semut. Jika yang panjang namanya ular. Jika yang pendek namanya cacing. Ular, ular, ular melingkar-lingkar. Terus cacing, cacing, cacing meliuk-liuk. Badannya udah fokus, badannya besar. Namanya gajah. Terus kalau yang kecil namanya semut. Jika yang panjang namanya ular. Jika yang pendek namanya cacing. Ular, ular, ular melingkar-lingkar. Terus cacing, cacing, cacing meliuk-liuk. Oke. Nah, nanti setiap perubahan atau pergeseran topik, Ibu akan tes semangat. Jadi kalau Ibu nanya gajah, jawabnya kecil. Kalau Ibu bilang semut, besar gitu. Ya? Sorry. Kalau Ibu bilang gajah, jawabnya besar. Kalau Ibu bilang semut, kecil. Kalau yang tes semangat, gajah besar. Besar. Semut kecil. Jadi kalau Ibu bilang tes semangat, kalian harus semangat ya. Supaya salah, silakan duduk. Kasih. Nah, sudah siap? Sudah siap menerima materi? Sudah, Bu. Nah, jadi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di Jam Bimbingan dan Konseling. Kali ini kita akan bahas tentang karir, ya, bidang karir. Judulnya Gali Potensi Diri, Nyatakan Suksesmu. Nah, coba kalau sudah baca judul ini, yang terpikirkan oleh kalian itu apa? Masa depan, terus diri sendiri, bakat, apa lagi Susan tadi? Gambaran buat masa depan, apa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Kalau kita sudah bahas tentang kesuksesan, kebahagiaan, apa lagi? Keahlian apa? Apa lagi? Nanti ujungnya kemana? Orang yang sukses adalah orang yang bekerja. Ini pengen punya pekerjaan semua nggak? Pengen. Nah, berhubung kalian sudah kelas 12, jadi kalian harus tahu untuk menjadi seorang sukses itu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Makanya hari ini Ibu kasih kalian materi tentang karir yang topiknya adalah gali potensi diri, nyatakan sukses. Nah ini ya, kemudian tujuan dari layanan ini adalah yang pertama itu adalah siswa dapat menganalisis potensi diri. Semua punya potensi diri? Punya. Nah, sudah tahu apa potensi dirinya? Kalau punya belum tahu harusnya dicari tahu. Nanti kita cari tahu sama-sama. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengembangkan potensi diri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah punya potensi, kalau sudah tahu potensi diri, selanjutnya harus dikembangkan.
di kelompoknya masing-masing. Ya, nah kelompok satu di sini, kelompok dua di belakang, kelompok tiga dan kelompok empat di bawah. Fungsinya ada, nanti mejanya bisa digeser. Di satunya ada meja yang ini. Gak ada suaranya, Bu. Ya, makanya diam dulu ya. Itu Bu, ada speaker. Itu Bu, ini speaker. Bentar ya. Perangkat dihidupkan. Madam Dokter sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Ya. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah, padahal nggak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impiannya. Sebagian teman gue yang lain ada yang beli kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari snapgramnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue menangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja,
demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapet hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran, kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue, bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang nunda kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang menunda kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu, di saat terpuruk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu. Siapa saja orang-orang yang terus mendukung. Dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekuranganmu, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, kami bangga padamu. Semuanya sudah menyaksikan video ini. Sekarang saatnya untuk mengomentari video tadi. Ayo, siapa yang mau mengomentari video yang sudah kita tonton tadi? Ayo, Elizabeth, mungkin ada Sandika, ada Tiana, ada Ahmed. Coba, nah ya, ini. Menurut saya Bu, hidup ini adalah pilihan kita. Jadi apapun yang kita pilih jangan pernah sesali lah. Walaupun kadang yang kita pilih mungkin kadang gagal, atau apapun yang akan kita pilih mungkin belum belum pas lah. Belum yang terbaik. Jadi begitu pun ketika kamu nanti memilih mau kuliah, bekerja atau apa?
Lebih ada yang susah di luar kita gitu. Kalau dari Hersa, pendapat kamu tentang video tadi apa, Hersa? Tentang apa? Tentang perjuangan kah? Perjuangan seorang yang pengen kuliah, terus dia apa gitu? Ayo, apa Hersa? Kita nggak boleh sombong. Nah. Kasih tepuk tangan lagi dong. Selanjutnya, sampai mau ngomong ya, Sobi? Oke, jadi video tadi itu bercerita tentang perjuangan atau perjalanan seorang setelah lulus dari SMA. Nah, mungkin kamu sekarang ada di ini ya, di ambang gitu, mengambang. Ini aku nanti mau kuliah, mau bekerja atau apa? Nah, sebelum kalian memutuskan mau ngapain setelah SMA ini, kamu harus tahu bagaimana dan apa potensi yang kamu miliki. Jadi harus tahu dulu, gitu. Jadi sebelum kita ini mau, Bu, saya mau kuliah kok di perguruan tinggi, keguruan. Ternyata saya mau jadi guru, Bu. Berarti dia sudah tahu potensi dirinya apa. Nah, yang belum tahu bagaimana caranya, harus dicari tahu. Jadi harus digali potensi dirinya apa. Nah, jadi kegiatan kita hari ini adalah membahas tentang cara menggali potensi diri, cara mengembangkan potensi diri, lalu bagaimana cara membangun kepercayaan diri untuk menunjang karir masa depan, dan bagaimana arah gambaran karir ke depannya. Mau ngapain setelah ini? Mau ngapain setelah ujian di kelas 3 ini? Mau kemana langkah kaki kalian? Mau kemana tangan akan diayunkan? Itu adalah pilihan. Nah, untuk mendapatkan pilihan yang tepat, jadi kalian harus tahu dulu apa basicnya diri kalian. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan masing-masing orang itu kertas warna ini, ya, ada warna pink, jingga, kuning, dan hijau. Satu orang akan Ibu berikan 4 warna. Ya, nanti orang menjelaskan mau ngapain dengan warna-warna ini. Oke, kita pakai warna jingga. 1, ini berapa kalau orang kelompoknya? Ada semua ya? 3, 4, 5, 6. Jangan bagi-bagi. 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk aku bawa 2 ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari pinjam kan banyak aja. taruh bawah dulu lah kan. Oh, semua kan alat yang kita? Bawa, Bu. Warna pink sudah ada belum di sini? Belum, Bu. Untuk kucing aja. Sudah buka warna belum? Sudah buka warna belum? Oh, tapi belum ada, Bu. Ada kanan dan kiri. Jadi kayak gini. Jangan ke kiri. Berapa orang?
Seperti apa? Terus warna lagi hijau. Nah, sudah dibuka satu-satu ya. Jadi satu orang ada 4 warna. Sudah? Kurang warna apa? Kuning, aku dapat kuning, mana dibagi itu cuma coklat. Oke, sudah buka 4 warna. Coba turunin warnanya. Untuk esek. Nah, jadi begitulah kehidupan yang penuh dengan warna. Jadi tugas kalian sekarang Ya udah mana? ya untuk warna kuning, merah, pink. Warna pink silahkan kalian isi bagaimana menurut pendapat kalian masing-masing cara menggali potensi diri. Cara menggali potensi diri pada kertas warna pink. Kemudian cara mengembangkan potensi diri pada kertas warna kuning. Ya, lalu yang ini, Kata Nes, apa aja nih tulisannya? ibu taruh di sini ya supaya kamu paham. Yang ini warna pink. Kemudian yang ini warna pink. Caranya pertama Nah, jadi dulu kan. Itu kalau dapat. Iya. Nah, yang terakhir perencanaan karir ada di kertas warna jingga. Nah, sekarang kamu sudah punya kardus, lalu sudah punya gunting, sudah punya kertas warna. Langkah pertama silahkan masing-masing seluruhnya itu menuliskan yang ibu minta pada kertas warnanya. Sekarang itu langkah pertamanya. Versi kalian itu kalian cara menggali potensi diri bagaimana? Itu pada kertas warna pink. Cara mengembangkannya bagaimana? Pada kertas warna kuning. kosak. Ya, misalnya aja dong Kak Putri. Pertama yang Ya, bisa ya? Bisa? Sembari kalian menulis pada kertasnya, ibu akan memberikan kertas warna untuk memvariasikan lagu kalian nanti. Oh, ada yang tiga itu untuk perencanaan karir. Yang tiga untuk perencanaan karir. Oh, berarti mau Jadi kalau lagu ini, yang pertama warna pink itu untuk bagaimana cara menggali potensi diri. Yang kedua warna kuning itu untuk mengembangkannya bagaimana. Banyak ya caranya, mencari teman yang sefrekuensi, dari guru, ilmuwan privat dan sebagainya. Lalu kalau yang ini tentang membangun kepercayaan diri supaya kamu pede itu gimana? Nah, ya membangun. Lalu untuk yang keempat ini perencanaan karir. Kamu mau kuliah di mana? Universitas apa? Jurusan apa? Kalau kerjanya di mana? Bagian apa? Nah, yang keempat itu isinya tentang itu. Tentang langkah yang akan kamu ambil di kemudian hari. Apa? Menggali. Bagaimana cara kamu untuk menggali? Ya, bisa jadi kan mencari yang kita suka. Kamu suka poli, berarti kamu potensi kamu ada di mana?
Ya, dia semua bukan Itu wajar. Ini. Oke, silakan diisi. Diisi dengan ini ya. Jadi untuk memudahkan memang benar ya ditempelkan dulu di kertas. Jadi dipakai. Untuk keringan. Awas nanti dia. Oke, kamu. itu nggak kejadian videonya kembali keluar. Tapi kan soalnya kok bisa banyak buka aplikasi. Ya, tuliskan dulu. Langsung hobi kok apa, Mes? Langsung bikin ya. Bagian mau makanya kok tidak punya potensi. Cara banyak ya, banyak cara untuk menggali potensi diri. Kamu harus tahu yang kamu suka itu apa. Ini pasti lu tahu jawabannya kalau kayak gini. Versi kamu lah, menurut kamu aja. Menurut kamu, langsung aja dibaca. Jadi bebas menurut versi masing-masing. Jadi harus dibuka ininya, nalarnya harus jalan. Saya menyukai ini, ya, kamu harus paham. Berarti cara kita untuk menggali potensi itu salah satunya mencari tahu apa yang kita sukai, mencari tahu bidang kita, kemampuan kita apa, hobi kita di mana. Caranya ya, jadi cara untuk menggali, bukan itu belum menanyakan apa potensinya, tapi baru cara. Iya, cara untuk kamu agar kamu mengetahui mungkin ya banyak nonton YouTube atau belajar dengan guru ya, belajar dengan guru, konsultasi dengan guru. Nah, itu kan sebagai sebagian dari cara. Jadi manfaatkanlah warna-warna yang ada di depan kamu. Ini sudah bawa ya. Bukti bawa nggak kelompok ini bawa? Kelompok ini bawa nggak bukti kelompok 4? Bawa 3, tapi punya 1. Kami kelompok 4 nomor 4. Kamu kelompok 4 ya? Tiga. Jangan ngaku itu ya. Kami kelompok 3 berempat, maksudnya gitu loh, Sa. Bawa jangan dibohongi. Iya, di bawah juga nggak bisa. Ayo semangat bekerja. Kelompok 3 anggotanya tidak masuk. Sudah ada yang selesai keempat-empatnya? Belum ya? Sama lagi ya. Ya, nah satu lagi. Kuning tentang
silakan lanjutkan. Kayak gini Nan, misalnya tuh saya suka dan menurut saya memiliki potensi dalam bisnis ini. Caranya. Ya kalau misalnya gini, Mas ini sukanya apa? Jadi mengetahui yang kita suka. Kembangkan lagi. Iya, berarti yang kita suka kan olahraga. Kan caranya gini maksud ibuku. Kamu kan tahu nih di si siapa namanya? Fauzi kan udah tahu nih dia suka olahraga. Nah, berarti dia sudah bisa menggali potensi diri dia apa namanya itu? Melatih dirinya itu udah bagian dari pengembangan tuh. Melatih diri. Dia mencari tahu sama temennya, dia mencari tahu apa namanya tuh bermain ini bagaimana, jadi lebih mencari tahu lah. Ya, nggak apa-apa, dia nggak selalu ikut kaitan. Apa perjalanan dari bebas? Bebas. Banyak caranya. Apa nih? Berjalan sudah berapa bulan? Selesai? Yang keempat itu gimana tuh? Yang keempat menyusun perencanaan karir, maksudnya gini, setelah dari SMA ini sampai ke mana? Ya, dia perencanaan apa? Misalnya apa? Kalau misalnya mau bekerja di bagian apa? Berarti kayak iya, kemungkinan karir yang agak jadi kayak agak terpilih. Eta sudah siap? Kalau sudah siap semua, baru kita bisa memulai untuk membuat flipbooknya. Ya, ada yang sudah nggak di kelompok ini? Kamu ingin apa? Sudah semua? Nggak ada. Kamu ingin apa? Kalau sudah bisa sudah semua, atau sudah ada yang sudah, mulai bisa membuat flipbooknya bareng-bareng. Bener sih. Nomor berapa lagi? 2. Mengembangkan potensi diri. Kalau sudah punya potensi diri, cara mengembangkannya bagaimana, Bel? Biasanya yang dilakukan, Bel? Tambahan aja, Bu. Hah? Ya tadi yang nomor 4 apa, Bu? Nomor 4 itu perencanaan karir. Memang nggak ada yang ala di Surabaya ini. Konik sebuah cuma dari Jawa. Malu lagi ibu nanti. Itu mengembangkan potensi diri. Kembangkan yang baik itu. Baik jangan tahu. Sudah. The best. Sudah buat. Sudah loh. Lagi kelompok yang sudah boleh mengikuti kertasnya. Oke. Jadi ya maksudnya yang mana tadi nomor berapa yang ditanya tadi? Oh iya ini ya yang ditanyakan ya. Yang cara mengembangkan potensi diri. Kalau kita sudah tahu potensi diri kita apa, biasanya kamu kalau suka poli ngapain? Latihan kan? Latihan. Nah, terus apa lagi? Mencari komunitas. Nah, itu salah satu cara mengembangkan, mengasah bakat yang kita punya. Lalu kalau untuk menyusun perencanaan karir itu maksudnya gini, setelah SMA itu mau ngapain kamu? Mau kuliah di mana? Kalau misalnya kuliah di Universitas Jambi, jurusan bimbingan konseling, kayak gitu. Atau bekerja di bagian administrasi PT Batubara. Itu perencanaan karir.
kita mempromosikan sales. Ki mau jadi sales Ki. Enggak gitu, Bu. Jadi maksudnya Kayak yang tiga itu membangun percaya diri itu kayak saya kan jadi kayak kita pamit ini bisa nawarin apa gitu bikin kan minat dan beli gitu. belajar menawarkan produk. Ya gitu. Oh, Tapi kata-kata yang lebih bermakna selain menawarkan produk, sales. belajar bagaimana Berinteraksi. berinteraksi dengan orang banyak, berinteraksi dengan orang baru. Itu salah satunya. Iya. Paham? Tadi. Itu kan. Ya kalau mau sama orang ini Nanti nggak boleh tahu. iya. Dia juga senang. Sudah ya? Pada mungkin cuma tinggal aja. Sudah? Boleh. Anak Islam tadi Ini buat kegiatannya. Ya, jadi ada yang nggak bawa lem nggak? Ini ada yang bawa lem nggak tuh? Anak bisa dibagi berarti. Ini kertas. Sini Bu. karena dari Ini ada lem nggak? Kertasnya ini ada lem ya? Nanti kalau di buat pakai begitu pakai ini ya. Kalau sudah ada yang selesai, boleh di lem menggunting-gunting rambutnya. Variasikan guntingnya. Oke, ada yang sudah selesai tadi ya? Nah, jadi sembari menunggu teman-teman yang sudah selesai, Ibu ingin yang sudah selesai secara bergantian membacakan laptopnya di depan kelas. Maksud Ibu membacakan ini ya, hasil kertas warnanya tadi. Ini sampai tadi dulu sampai tadi sudah. Yang bacakan Ibu. Ya, jadi di sini menyuarakan pendapat melalui kertas. Jadi tulisan. Yang nggak usah pas ini ya. Kalau besar itu kekecilan nggak? Enggak. Nggak usah deh. Soalnya dalamnya kita mau kasih ini ya. Ini cuma buat tutup ini nih. Ini nomor 2. Tapi dari sini aja. Nanti terus depan tulisannya ini yang lagi nanti kan Ini bukan ini. ada tulisan Sudah selesai. ini udah ya. Nah, ini. Belum selesai. Anak punya murah. Ada tadi. Ini. Itu pribadi. Saya dulu. Oke, silakan sampai mencurahkan pendapatnya di depan kelas. di tempat aja nggak sih? Ya, di sini. Atau di dulu? Nih. Oke, silakan sampai. Yang pertama adalah cara menggali potensi diri. Itu dengan mencoba berbagai ekstrakurikuler untuk mengetahui di bagian apa atau di bidang apa yang kita bisa. Terus yang kedua itu berteman dengan semua orang dan belajar dari mereka. Selanjutnya bertanya kepada orang apa yang lebih dari kita. Cara mengembangkan potensi diri itu ada 2. Yang pertama melatih kemampuan kita setiap hari. Yang kedua mencari tahu apa yang perlu kita lakukan bisa dengan melihat YouTube. Selanjutnya membangun kepercayaan diri ada 3. Yang pertama belajar berbicara kepada orang banyak. Yang kedua sering-sering
sering berinteraksi dengan orang lama atau orang baru. Yang ketiga, anggap kita adalah artis atau orang penting, tapi tidak berlebihan. Yang terakhir, perencanaan karir. Setelah lulus SMA, ingin melanjutkan untuk perguruan tinggi di Universitas Yogyakarta, mengambil jurusan psikologi, dan ingin bekerja sebagai HRD. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya dari kelompok yang ini lah. Ini boleh ini. Sebagai seorang yang sudah selesai. Yang sudah ditulis jangan takut salah ya, karena kita tidak mencari kesalahan di sini. Oke. Menurut saya, untuk menggali potensi diri, mencari bakat yang ada pada diri kita, mengembangkan bakat tersebut, dan lakukan secara sungguh-sungguh agar saya mengembangkannya. Selalu semangat, pantang menyerah, selalu berusaha, selalu berdoa, karena segala sesuatu harus diiringi dengan doa. Percaya diri, jangan percaya diri, tidak mendengarkan omongan orang lain, fokus pada diri sendiri, menanamkan prinsip percaya diri, dan tidak mudah terpengaruh. Jika semuanya sudah tercapai, kita tidak boleh menyerah karena orang lain ketika sudah tahu kamu sukses, dia akan berkata, kamu kan sudah sukses, jadi tinggal santai. Karena jika kita mendengarkan kata-kata tersebut,
Nah, dipotong dulu, kemudian dikreasikan. Ini ada kertas yang akan dimanfaatkan dari sini. Dan kalungkan di sini soalannya. Boleh siap. Ini langsung eksekusi. Eksekusinya bagaimana? Kalau misalnya kecil nggak ketemu semua nanti. Ya, silakan dikreasikan bebas. Ini lebih kecil. Ini lebar. Itu namanya semua itu apa? Ini kan bisa bisa ini kamu potong tinggal kayak gini. Nah, bisa. Jadi kamu menempelkannya tempelin sini. Dan sebesar apa rencananya sahabat? Ini masuk semua yang kamu bikin. Kamu tempelkan. Semuanya ada secara ya, jadi kertas warnanya boleh diikuti, yang penting tulisannya nggak hilang. Atau mau diubah boleh. Jangan ikutin salah dari Jadi silakan dikreasikan. Nih ada yang spidolnya juga. Kamu mau kayak mana? Coba coba ibu pakai spidol. Kalau ini ada garis pakai Kucing mana, Mes? Ali, awas ya bisa Ali kok Muka kau biasa aja, Ki. boleh ditinggalkan karena waktunya sudah habis. Silahkan ditinggalkan. Barang-barangnya tidak terpakai lagi, silahkan disimpan. Sudah ya? Oke, sudah? Nah, sekarang waktunya presentasi. Jadi silakan masing-masing kelompok
Bacakan Ustaz. Bacakan. Iya. Menggali potensi diri saya sendiri. Saya sangat suka mendengarkan curhat dari teman saya. Saya suka membantu menyelesaikan, memberi saran, serta memberi nasihat untuk teman saya. Bagaimana saya mengembangkan potensi diri saya? Saya ingin sekali punya akun YouTube. Saya ingin membuat konten-konten cara kita agar tetap tenang dalam menghadapi masalah, memberi saran dan lain-lain, agar yang termotivasi bukan hanya orang sekitar saya saja, tapi orang lain juga. Saya sangat ingin orang-orang tenang dalam menghadapi masalahnya. Kemudian membangun kepercayaan diri saya. Cara saya membangun kepercayaan diri saya, mungkin kedepannya saya tidak hanya mendengarkan curhat cerita masalah dari teman saya saja. Mungkin saya bisa mendengarkan masalah dari orang lain, memberi saran dan nasihat kepada orang lain. Kemudian menyusun perencanaan karir setelah saya lulus SMA ini. Setelah lulus SMA, saya memang sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah karena menurut saya masih banyak sekali cara untuk kita berhasil ke depannya tanpa kuliah. FYI, saya bosan belajar dan saya yakin setelah SMA ini saya bisa mengembangkan bakat saya dengan cara lain, dan akan banyak orang yang merasa bahwa hobi dan bakat saya bermanfaat. Oke. Bentar lagi, silakan yang baik berganti yang mungkin Antika. Bacakan yang sebelahnya. Sebelah sini. Boleh. Cara ini aja, secara berapa poin? Iya, berapa aja. Ya, yang lain, kelompok yang lain, kamu menyimak. Sekiranya nggak ada dari mereka, kamu bisa menambahkan di buku catatan kamu. Ya, di buku catatan kamu. Yang ini hasil dari apa? Hasil dari Sandika. Saya akan membacakannya. Membangun kepercayaan diri. Saya harus percaya diri kepada teman-teman saya atau orang lain. Saya tidak bisa mendengarkan cukup dari teman saja yang tidak bagus, memberikan informasi yang tidak bagus, menganalisis potensi diri. Saya sangat suka mendengarkan kata-kata dari orang tua saya, bekerja lebih keras. Saya hobi di bidang bola kaki atau futsal, bermain dengan orang. Cara mengembangkan potensi diri. Saya akan kembangkan bermain futsal atau latihan. Itu harus saya kembangkan. Caranya saya mengembangkan kepercayaan diri saya. Mungkin kedepannya saya akan mengetahui bahwa saya sudah bisa mengembangkan bakat saya ke depannya. Menyusun perencanaan karir. Setelah lulus dari SMA, ketika saya sudah tamat dari SMA, saya akan bekerja untuk membantu orang tua saya. Saya belum tahu besok saya bekerja atau setelah tamat SMA ini. Ada lagi yang bisa dibacakan? Oh ya, jadi kelompok dia akan menjelaskan tema dari lagunya. Yuk, ini kami susun seperti ini karena menurut kami di kelompok kami itu pendapatnya berbeda-beda. Jadi kami susun sesuai pendapat kami buat pendapat kami masing-masing, lalu kami susun menjadi lagu seperti ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Nanti lagunya bisa ditaruh di meja ibu dulu, ya. Oke. Yuk, taruh di sini sambil meja ibu. Boleh duduk dulu. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 1. Nah, udah nampak itu lagi. Belum. Oke, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. jawab salamnya ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan book yang sudah kami buat tadi. Nah, Pak ya, ada salam dari sini. Silakan dibacakan. Ini ada dalam potensi diri. Menggali potensi diri. Menurut saya, cara untuk menggali potensi diri itu bisa dengan cara mencari saran teman-teman dekat, mencari kelebihan dan kekurangan diri kita. Abella Delia. Dixon, menurut saya harus melakukan yang disukai, harus mencoba hal yang belum pernah dilakukan, harus menambah wawasan yang banyak. Pengembangan diri. Cara mengembangkan Cara diri yang mengembangkan pertama. diri. Yang pertama, aktif dalam segala kegiatan percaya diri, yakin dengan yang kita lakukan, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, menerima segala sesuatu yang akan terjadi apabila potensi itu tidak terwujud. Dari Akhirudin. Ya, coba gantian yang ngomong. Siapa lagi yang ngomong? Mixen. Ini masih ada nih 2 orang lagi gantian. Saya ya, baca lagi Fer. Menurut pendapat saya, untuk mengembangkan potensi diri yaitu berbaur dengan lingkungan yang positif, jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru, mengikuti ajang minat dan bakat, memahami potensi yang dimiliki. Lainnya, latihan fisik, sparring, mengikuti berbagai kompetisi yang diadakan, dan berkomunikasi. Abelia. Langsung yang tadi. Selesaikan dulu semuanya pendapat yang dari tadi kan baru sebatas Abel nih. Banyak. Oke. Mengenali diri sendiri, mencari tahu kelebihan dan kekurangan orang ada dalam diri sendiri. Berani mencoba dan menunjukkan kemampuan kita. Bergaul dengan teman atau berkomunikasi yang memiliki keterampilan yang sama mengenai satu hal. Ide saya selalu semangat, pantang menyerah, selalu berusaha, selalu berdoa. Karena segala sesuatu harus diiringi dengan doa. Harus mempunyai teman yang sejalan pemikirannya. Harus mendengar dari hal-hal negatif atau yang menghancurkan masa depan. Harus memiliki wawasan yang banyak. Oke, lanjutkan. Ya, silakan dibaca saja. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk membangun rasa percaya diri. Ayo, coba Ibu request bisa lagi yang ngomong. Membangun percaya diri. Untuk membangun percaya diri yang penuh,
begitu rapi, tidak mendengarkan omongan orang lain, fokus pada diri sendiri dan tersenyum. Lanjut lagi. Memperbanyak latihan, harus menerima kritik dari orang lain, harus menerima saran, harus berinteraksi dengan banyak teman baru, dan harus mudah bergaul. Dari lebih suci Ramadhan ini fokus kepada diri sendiri, tidak boleh mudah terpengaruh orang-orang di sekitar kita, bahwa kita ramah dan menarik dari Abel. Sering seperti Yang lain tenang ya, diam ya. Diperhatikan temannya di depan. selalu percaya diri saat memberikan pendapat atau speak up. Tidak boleh bersikap sombong dan angkuh. Tidak membedakan omongan orang lain, fokus kepada diri sendiri. Bahkan prinsip percaya diri dan tidak boleh mudah terpengaruh. Yang lain disandarkan ya. Tidak mendengarkan kata orang lain. Membangun potensi diri. Lakukan hal yang positif. Oke, sebelumnya kalau mempresentasikan itu bacanya jangan membelakangi ini ya teman-teman. Jadi seperti ini contoh membacakannya. Nah, sekarang coba Akhirudin lagi. Di sini deh, Akhirudin yang bacakan. Jadi nampak teman-temannya bisa nampak yang kamu jelaskan itu. Dari sini, dari sebelah itu. Yang lain ya apa itu? Nah, seperti ini nampak. Kamu bisa kan bacanya? Menunjukkan. Nah, kamu pegang ini. Karir masa depan. Karir setelah lulus dari SMA. Melanjutkan pendidikan di Universitas Jambi atau UNJA di Fakultas Pertanian. Jika bekerja saya akan bekerja di bekerja di SP sebagai guru. Ya, betul. Ya, yang lain perhatikan teman-temannya karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Aku pikir bisa bahagia dan duduk santai. Ternyata tidak lebih menikmati jadi anak sekolah saja. Jika semuanya tercapai, jika tidak boleh jika semuanya tercapai, kita tidak boleh menyerah karena orang lain ketika sudah tahu kamu susah, dia akan berkata kamu kan sudah sukses, jadi tinggal santai karena jika kamu Coba kasih semangat untuk kelompok yang itu. Semangat! apa sih? Menghidupkan suasana. Karena waktu berputar ada saatnya di atas dan ada saatnya di bawah. Amin. Reni. Lalu saya akan kuliah di UNJA Universitas Jambi jurusan teknik supir atau hubungan internasional. Bisa juga dengan jurusan pertanian. Oke. Sudah? Masih ada? Banyak.
Kurang kuat lawan. Saya ingin kuliah di universitas ternama luar negeri, mengambil mata kuliah bisnis dan ingin membuka lowongan pekerjaan dan membuka perusahaan sendiri. Jadi kata dulu. Udah semua? Oke, ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Kasih tepuk semangat untuk nanti akan dimulai kelasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua berdiri. Rame-rame Pak. Oke. Nah, sekarang tes ya. Tes semangat gajah besar. Namun kecil. Gajah besar. Kaki. Oke, ini adalah hasil kalian kelompok 4. Sini, mati sini. Ya. Ya, boleh langsung dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jelaskan. Baiklah, kami akan mempresentasikan lagu yang kami buat tadi. Kami mengambil tema rainbow warna-warni. Di atas ada perencanaan karir. Diberdirikan. Perencanaan karir dimulai dari perencanaan karir Elizabeth. Setelah lulus SMA, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Yogyakarta, mengambil jurusan psikologi dan ingin bekerja sebagai HRD. Lalu disusul perencanaan karir Sophie. Jika masuk kuliah, saya ingin masuk universitas yang memilih jurusan psikologi atau seni. Jika bekerja, saya ingin bekerja di salah satu bank atau bekerja sebagai pegawai untuk menabung uang kuliah. Dilanjutkan perencanaan karir. Karir dari Ali Papahan. Setelah tamat SMA akan mulai dengan mencari usaha-usaha kecil yang dapat mengembangkan karir yang saya inginkan. Kita lakukan untuk masa depan dan bekerja dengan perusahaan lain dan menjadi seorang pengusaha muda. Kemudian perencanaan karir dari Nurhayati, masuk kuliah yang kita impikan, yaitu Universitas Jambi. Masuk kerja memulai pula potensi menjahit yang pernah terlupakan. Kemudian terakhir adalah perencanaan karir dari
Hersa. Setelah lulus sekolah, saya ingin berkuliah di bidang yang saya inginkan. Namun orang tua ingin saya bekerja membangun usaha kecil-kecilan. Emot sedih. Sidik mah. Sidik. Ayo, selanjutnya peserta. Sini baca lagi sini. Geser pertanyaan geser ke sini. Terus. Banyak yang panjang ya. Cara menggali potensi diri dari Elizabeth Skill. Mencoba berbagai ekstrakurikuler untuk mengetahui di bidang apa yang kita bisa. Ya, selanjutnya. Berteman dengan semua orang dan belajar dari mereka. Bertanya kepada orang apa yang lebih dari kita. Selanjutnya ada dari Sophie Oprasiska. Mencari hobi atau mengembangkan hobi. Karena adanya bakat dari seseorang itu berawal dari hobi atau kegiatan yang sering dilakukan ketika ada waktu senggang. Selanjutnya dari Ali Musfahan. Dengan cara melakukan segala usaha dan semangat juang untuk menggapai cita-cita dan jangan mudah berputus asa. Dari Nurhayati, misalnya kamu menyukai dan suka menjahit, kamu menyukai bermain bola, percaya diri. Dari Elsa Sekinosage, mencoba suatu hal yang baru dan mempelajari apa yang menjadi hobi saya. Ya, ngopen di belakang. Perhatikan. Elsa dulu. Elsa, selanjutnya Elsa lagi Elsa. Silakan dilanjutkan. Cara pengembangan potensi diri, yaitu dengan cara mempelajari suasana dan mencari teman yang sefrekuensi dengan kita, banyak belajar dan menghargai waktu, selalu bersyukur dan semangat dalam mengejar tujuan yang kita dapatkan. Cara mengembangkan potensi diri, mencari teman yang memiliki hobi yang sama, mengembangkan hobi dengan cara melatih diri dari nol. Pilihlah suatu hobi yang sangat-sangat kamu sukai. Sophie Oprasiska. Cara mengembangkan potensi diri, melatih kemampuan kita setiap hari, mencari tahu apa yang perlu kita lakukan bisa dengan melihat YouTube. Elizabeth Skill. Selanjutnya, bacakan lagi. Pilih salah satu yang kamu sukai. Pilih salah satu hobi yang kamu sukai atau kamu senangi. Mengembangkan kesukaan kita sendiri. Berhayati. Cara mengembangkan potensi diri. Mempelajari semua tentang hobi yang disuka. Mengikuti kegiatan-kegiatan di luar selain di lingkungan sendiri. Contoh, mengikuti kompetisi yang diadakan di manapun. Elsa Sekinosage. Oke, yang lain tenang ya. Perhatikan semuanya dijelaskan di depan. Elizabeth Skill dan berbicara pada orang banyak, sering berinteraksi dengan orang lama dan orang baru. Anggap kita adalah artis, orang penting, tapi tidak berpilihan. Menghayati, percaya diri dalam melakukan sesuatu. Jangan pernah menyanyiakan waktu. Ali, dengan cara memilih salah satu teman yang dapat memberi saran dan pendapat tentang diri dan sosial. Selalu melakukan aktivitas dan kebijakan positif yang dapat membangun diri. Dan satu saja
bergabung dengan teman yang sefrekuensi dan hobi, aktif saat di lapangan. Oke, sudah dibacakan semua? Sudah. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Yang terakhir itu adalah kelompok 3. Silakan ke depan. Baiklah. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dulu. Ya, silakan. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami di sini ingin mempresentasikan netbook yang kami Yang lain buat. tenang ya. Mohon teman-temannya untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Ayo, Ya, nanti buat beraskan netbooknya. Masih ya. Yang pertama itu dari Tiana. Saya suka baiklah, cara pertama untuk menggali potensi diri pertama dari Tiana. Saya suka menolong teman saya yang sedang kesusahan. Nah, tandanya dia itu sedang menolong teman yang sedang kesusahan. Ini dari rezeki. Saya suka berbisnis dan menurut saya memiliki potensi dalam hal berbisnis. Selanjutnya dari Mesri, yaitu mengenal bakat dan minat kita, menyukai atau suka membaca cerita. Selanjutnya dari Madan, saya gemar berolahraga karena kesehatan itu penting bagi kita. Selanjutnya Cara mengembangkan. Nah, yang kedua adalah cara mengembangkan diri. Yang pertama dari Messi yaitu berlatih membuat kita mencari referensi dari media sosial atau cerita teman. Selanjutnya yaitu dari Madan, saya harus rajin berlatih dan tetap bersemangat mencari komunitas dan melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lakukan. Selanjutnya dari Tiana, apabila suatu saat nanti saya kesusahan, akan ada teman sekitar kita yang menolong kita. Kalau nggak ada, berarti kalian harus mencari. Baiklah, lanjutan dari peneliti yaitu saya membantu keluarga saya dalam hal berbisnis, mulai dari memberi saran hingga turun ke lapangan dalam hal membantu pekerjaan. Oke, selanjutnya lagi yang poin yang terakhir saja. Ya, poin yang keempat. Poin yang keempat, gambaran diri setelah lulus. Dari Fauzi, setelah lulus SMA ini, pertama saya ingin mendaftar ke kepolisian. Kalau tidak lulus di situ, saya akan mengajukan kuliah mengambil jurusan bisnis. Dari Tiana, setelah tamat sekolah, saya akan mencari pekerjaan yang cocok dengan diri saya. Dari Riki, saya ingin
Baiklah, sekian dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya dan rekan-rekan saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Rinaldo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok. Ada berempat ya. Ya. Saja. Ini kapan kumpulnya, Bu? Ya, jadi di situ ada soal tentang analisis potensi diri. Ada kelebihan dan kekurangan diri, silakan ditulis. Kelebihan dan kekurangan dirinya sekarang. Ibu beri waktu hanya 5 menit. Ibu memberikan waktu hanya 5 menit tentang kelebihan dan kelemahan diri. Silakan ditulis kelemahan dirinya apa, kelebihan dirinya apa. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara kamu untuk meningkatkan kelebihan diri yang kamu punya dan cara kamu untuk mengatasi kelemahan diri kamu. Kemudian yang ketiga, cara mengembangkan diri versi kamu untuk menunjang masa depan kamu. Lalu yang terakhir, kemana arah karir kamu. Nah, yang terakhir ini ibu cuma minta kalau misalnya kuliah titik 2 kerja, titik 2 jurusan apa, kayak gitu aja. Kemudian kerja titik 2 kerja apa. Itu aja ya, nggak usah panjang-panjang. Ada? Ada ya? Jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya. Ingat. Ada kalau misalnya bingung, silakan tanya ke ibu ya. Kelebihan diri, misalnya kamu sudah bisa mandiri, itu sudah sebuah kelebihan. Tidak merepotkan orang tua lagi. Isi aja ya, simpel-simpel, singkat-singkat saja. Karena waktunya hanya 5 menit.
beberapa di antara kalian maju ke depan untuk membacakan hasil LKPD yang tadi. Di kelompok ini Bu, itu Sofi ya yang maju. Kelompok benar ini sudah, nanti Riki yang maju. Kelompok yang di sini sudah kelompok mana? Siapa? Ayo, si Sofi boleh ke depan Sofi. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tugas LKPD saya. Pertanyaan pertama, analisislah potensi diri Anda sendiri dengan menunjukkan kelebihan dan kelemahan diri yang Anda miliki. Kelebihan diri saya sedikit bisa bernyanyi, saya bisa bermain musik, dan saya bisa menari. Untuk kelemahan diri, saya tidak bisa memahami materi dengan cepat kecuali pelajaran yang saya suka. Pertanyaan yang kedua, aturlah rencana yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kelemahan dan kelebihan diri Anda untuk dapat membuktikan potensi diri yang Anda miliki dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara serta meningkatkan kelebihan, saya bisa mengikuti audisi atau pentas yang menyangkut kelebihan dan hobi saya. Untuk mengatasi kelemahan saya harus lebih giat belajar dan memahami materi yang diberikan guru supaya lebih bisa mudah memahaminya. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda bagaimana cara mengembangkan kepercayaan akan kemampuan diri untuk menunjang masa depan Anda? Jawaban saya mengikuti perlombaan sesuai hobi dan bakat saya agar bisa mengembangkan bakat dan minat saya. Bagaimana gambaran arah karir Anda setelah lulus SMA? Saya ingin kuliah di UNJA dengan jurusan psikologi atau di jurusan kesenian. Beri tepuk tangan untuk Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Rizky Rinaldo. Silakan maju ke depan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan LKPD saya. Yaitu pertanyaan pertama, analisis potensi diri Ananda, jadi dengan menunjukkan kelebihan dan kelemahan diri Ananda miliki. Kelebihan dari diri saya yaitu usaha bisnis dan usaha. Kelemahan yaitu mengingat dan kurangnya kepercayaan diri. Aturlah rencana yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kelemahan dan kelebihan dari diri Anda untuk membuktikan potensi diri yang Anda miliki dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara serta meningkatkan kelebihan. Teruslah belajar dalam hal berbisnis dan memulai usaha yang dari kecil. Mengatasi kelemahan. Lebih sering meyakinkan diri, tidak terlalu memaksakan pendapat orang lain. Yang ketiga, menurut Anda, bagaimana cara mengembangkan kepercayaan akan kemampuan diri untuk menunjang masa depan Anda? Harus berani mengambil jawaban saya, harus berani mengambil langkah baru, dan jangan takut memulai sesuatu yang baru. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana gambaran karir Anda setelah lulus SMA ini? Saya ingin berkuliah di India dengan jurusan manajemen bisnis. Oke, tepuk tangan untuk Rizky Rinaldo. Ya, tepuk Rizky. Nah, Ibu rasa karena waktu kita yang sudah di jam terakhir, Ibu akan masuk ke penjelasan materi. Nah, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Satu kelompok satu nanti akan dikumpulkan. Ya, baik. Nih, jadi dalam pertemuan kita kali ini materinya yang pertama itu kita tentang cara menggali dan mengenali potensi diri. Ya. Nah, kita masuk ke cara mengenali dan menggali potensi diri. Nah, yang pertama adalah kita harus menyadari apa impian kita. Yang selanjutnya ketahui apa yang kita suka. Makanya aku bilang tadi apa yang aku suka harus mengetahui. Lalu ketahui kepandaian kita. Ketahui hal yang membuat kita asik dan aman. Lalu
mengubur Potensi. bisa jadinya mengubur potensi dirinya. Nah, yang terakhir tidak perlu khawatir untuk menjadi yang berbeda karena sejatinya kita individu itu Berbeda-beda. satu sama lain ya. Ya, Bu. Jangan takut beda. Nah, yang selanjutnya ini lagi kaitan materi dengan karir. Jadi kaitan keseluruhan materi yang kita bahas tadi dengan karir adalah salah satu hal yang mendukung manusia dalam mencapai kematangan karir adalah pemahaman siswa terhadap potensi diri yang dimiliki. Makanya mungkin tadi kamu menganggap ini harus sepele. Kok ada potensi diri itu apa, Bu? Sebenarnya Ibu pengen mengajak kamu berpikir bagaimana apa saja cara untuk menggali potensi diri. Selanjutnya, penggalian potensi diri ini akan mengarahkan siswa untuk dapat mengembangkan dirinya dan siswa menjadi percaya diri dengan pembelajaran tersebut. Nah, besar keinginan Ibu supaya kalian itu lebih berpikir setelah ini. Kenapa? Kalau setiap siswa berpikir setelah SMA itu nggak harus kuliah, bisa bahagia dengan bekerja, atau menikah misalnya setelah tamat SMA supaya bisa hidup bahagia, itu salah. Selagi kamu bisa belajar, belajarlah. Karena tidak ada sebenarnya tidak ada kata-kata bosan untuk belajar. Kita dari ayunan sampai real lahat itu dituntut untuk belajar. Kamu nanti akan menjadi seorang karyawan atau kamu buka bisnis itu belajar. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan mungkin dari teman-teman tadi bukan bosan belajar ya, bosan mengerjakan tugas sekolah mungkin, bosan dikasih PR gitu. Nah, kalau misalnya kamu selalu berpikir nggak mau kuliah alasannya bosan belajar atau nggak mau dikasih tugas, jadinya hasilnya tidak akan baik, gitu ya. Tidak akan baik hasil yang kamu peroleh. Intinya setiap kita itu selalu diminta untuk berpikir dan berpikir. Nah ini ya, jadi setiap kita yang telah berpikir menuntut perjuangan agar dia Menjadi nyata. menjadi nyata. Masih mau nih hanya sekedar mimpi? Masih mau? Enggak. Enggak ya? Harus terwujud. Kamu bisa melakukan you can do it. Nah, jadi Ais. sebelum Ibu menutup Yes. perjumpaan kita hari ini, Ibu pengen satu orang menyimpulkan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Satu orang yang bersedia. Yuk, sebelum kita menutup perjumpaan kita. Ya, satu orang yang menyimpulkan kenapa materi ini tadi tentang ini. Ya, satu orang yang maju ke depan. Satu. Sat. Pesan. Yang potensi kota. Ya. Kesimpulannya setelah kita belajar ini kita jadi tahu potensi diri, bakat kita tuh gimana dan cara kita mengembangkannya tuh gimana. Jadi kita tuh udah bisa mikir ke depannya tuh kita bakal mengembangkan bakat kita tuh gimana. Dan satu lagi kita juga tahu tujuan kita ke depannya seperti apa. Terus Kemudian, dengan kita mengetahui bakat minat kita, kita punya bekal untuk masa depan. Nah, dari tepuk tangan nih. Nah, ada lagi
Hanya mengisi poin 7 dan 8. Ibu, ya? Yang kolom 2 sama 3 itu, yang ada 7 sama 8. Angket nilai proses. Kolom 8 aja yang kalian contek. Kolom 2 ya, Bu? Hah? Ya, tambah dari 2. Ya, diisi sesuai dengan diri kamu, nggak usah takut. Ya, tetap tulis nama ya. Penilaian proses. Ya, yang penilaian proses yang tabel kedua. Tabel yang di tengah. 7, 8 aja itu saya, Bu. Atas diisi. Itu deh. Hah? Yang ini diisi. Tabel 1, tabel 3 diisi. Tabel 1 dengan 3 diisi semua. Tabel kedua itu hanya poin ke 1 dan 8. Ada yang bilang 78 loh. Ya, itu salah ketik. Ini sudah ngumpul semua? Apa sih semua deh? Pada pengen. Cuma 78 doang. Contohnya aja pakai stop. Bikin skornya. Coba kita semua anjir tuh. Dicontek-contek ya. Jadi 8-nya doang yang Malah kalau di bawah kita Ya, nanti terakhir kita berdoa seperti biasa mengucapkan hamdalah. Oke? Sudah selesai semua? Ya, Bu. Ya, sudah selesai, boleh dikumpulkan. Wah, Bacanya balik. langsung diserang. Iya, tahu bagi kopi dong. Lah. Oke, sudah selesai semua kayaknya. Dari semua ya. Nah, jika sudah, ini masih sedikit, sudah kumpul semua. Nah, kalau sudah, silakan ketua kelas tutup dengan doa. Siap, gerak. Berdoa.
taruh nak badannya itu dibukukan yang di permukaan dari butuhnya dengan gitu. Dulu enak masih ada berdua orang yang bisa diandalkan, Mas Yani, Cinta. Ini nih Mas Yani, Dewi yang lain bisa diandalkan. Oh Pak, harusnya ibu pilih sebelah kanan tuh Kak. Iya. Orang tua sebelah kiri. Apa? Oh iya, ibu sebelah kanan Bu. Mana kok? Iya. Kak itu langsung bisa di print tambah kok. Siapa yang batang akam kayak? Mesin tak? Banyak dia. Bisa mengedukasi penyandang. Lah nilai si Rizky buat pada si Arzal gitu. Jadi otomatis itu mereka di semuanya kebuat, kebikin. Ya, pas nak apa? Iya Bu, betul. Nah, Pakai kalau rumus. ibu mau nge-print satu-satu bisa. Iya. Itu beragam lah Indonesia Raya.